Salah satu Habib sepuh dari kalangan Ba'alawi berteriak-teriak teman-teman sambil mengatakan orang yang masih membahas nasab Ba'alawi, mengkritik nasab Ba'alawi, maka mereka adalah jahilun murakkab, ya, bodoh rajanya bodoh, ya. Kalau ada orang yang masih mencaci maki habaib, mencaci maki ahli Ba'alawi, fahuwa jahilun murakkab. Bodoh rajanya bodoh. Bodoh rajanya bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Salah satu Habib sepuh dari kalangan Ba'alawi berteriak-teriak teman-teman sambil mengatakan orang yang masih membahas nasab Ba'alawi, mengkritik nasab Ba'alawi, maka mereka adalah jahilun murakkab, ya, bodoh rajanya bodoh, ya. Alasannya karena Habib ini katanya mengutip fatwa dari Rais Am, salah satu petinggi NU lah, kalau tidak salah Kiai Haji Miftahul Ahyar, ya. Beliau Kiai Haji Miftahul Ahyar mengatakan jangan bahas nasab Ba'alawi. Jadi Habib ini mengatakan kalau ada masih orang yang menentang fatwa, ya, orang yang paling alim di NU, maka dia adalah jahilun murakkab, ya, bodoh rajanya bodoh. Nggak bisa seperti itu, ya. Bukan berarti karena dia menjabat sebagai Rais Am atau salah satu petinggi NU lalu dikatakan beliau adalah orang yang paling alim di NU. Nggak bisa. Buktinya apa? Said Akil Siraj saja ternyata, ya, kurang lebih mendukung tesis Kiai Imaduddin tersebut. Bahkan beliau sendiri mengatakan kalau tidak salah ingat belum ada bantahannya sampai hari ini. Baik, coba kita simak pernyataannya teman-teman. Ini lumayan panjang. Jangan bahas nasab. Gak enak, kita harus bersatu. Saya bilang, nah, betul itu. Saya setelah mendengar fatwa dari Rais Am Nahdlatul Ulama, saya putuskan untuk berhenti membahas nasab. Sebab idza jaa nahrul akbar saqata nahrul asghar. Wa fi qaul idza jaa nahrul akbar saqata nahrul ma'kil nahru aklik. Kalau ulama terbesar di Indonesia sudah memberikan fatwa, orang-orang kecil seperti saya tidak layak lagi berbicara. Tapi siapa yang berani menentang ulama yang paling alim di Nahdlatul Ulama saat ini, fahuwa jahilun murakkab. Bodoh rajanya bodoh. Apabila telah datang fatwa dari ulama besar, yang kecil-kecil diem dong. Bisik-bisik aja harusnya nggak berani. Apalagi muncul fatwa dari ulama kaliber dunia, Syekh Ali Jum'ah. Saya begitu melihat dua video itu, alhamdulillah wa syukur, ghalaba syughul. Udah nggak perlu ribut kita. Kalau ada orang yang masih mencaci maki habaib, mencaci maki ahli Ba'alawi, fahuwa jahilun murakkab. Bodoh rajanya bodoh. Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani, lihat di kitab-kitab beliau. Apa kata beliau? Ajma'atil ummatu syarqan wa gharba. Dari ujung barat sampai ujung timur semua sepakat ala sihhati nasabi ahli Ba'alawi. Tentang benarnya nasab ahli Ba'alawi. Diulangi oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau juga mengucapkan ijma. Ya akhi. Saya maklumi Anda tidak pernah makan bangku pesantren. Saya maklumi Anda tidak mengerti ja zaidun ra'aitu zaidan. Saya maklumi Anda orang awam. Nah, awamul muslimin la madhhabalah. Tapi laka aqlun. Engkau dan saya punya akal. Lihat siapa yang bicara ini. Saya ingat Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau sering menemukan katanya di kitab-kitab perawi hadis, apabila telah mengucapkan hadis Rasulullah musalsal bil awwaliyah, kalau sudah mengucapkan hadis an fulan wa an fulan wa an fulan wa an sahabiyil jalil an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fama ba'da dzalika min kalam. Kalau sudah ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama al muhaddithun al musnidun adaban ma'a Rasulillah, tidak berani berbicara lagi. Bangkitkan adab di hati-hati Anda, ayuhal ikhwan. Bangkitkan sopan santun kepada ulama-ulama besar, ulama-ulama yang betul-betul ulama. Sebagian ulama membagi ulama ada dua katanya. Ada alimul lisan, ada alimul janan. Orang yang lidahnya lincah mengucapkan hadis, lancar kalau menjawabkan ini di kitab, ini qala Rasulullah, ini ya Allah, lancar betul. Tapi hatinya kosong melompong dari mahabbatun Nabi Muhammad, dari mahabbatu ashabi Rasulullah, dari mahabbatu ahli baiti Rasulullah. Ini yang disebut ulama
puluhan orang sebelum bangkitnya hari kiamat, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong umat, awamul ummah harus paham, ada alimul lisan yang lincah berlari-lari lisannya mengucapkan hadis-hadis Nabi Muhammad, tapi hatinya hanya penuh dengan hawa, nafsu, syaitan dunia. Satu lagi saudara disebut alimul janan. Allah yaj'aluni wa iyyakum minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa man hadara majlisana wa man ghaba minhum. Orang alimul janan, kata ulama yang membahas tadi, tidak perlu banyak menghafal qala hadis satu diambil, dia renungkan, dia amalkan. Ucapan wali satu dia ambil, dia renungkan, dia amalkan. Hatinya bersih, mukanya mengucapkan tanda-tanda kesolihan, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Hatinya tunduk, sujud, patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya coba merangkum ya pernyataan dari Habib ini. Yang pertama, beliau mengutip katanya fatwa dari Rais Am yang dikatakan adalah ulama yang paling alim di NU. Kalau nggak salah itu Rais Am di NU Kiai Miftahul Ahyar, teman-teman. Jadi beliau katanya melarang membahas nasab Ba'alawi. Jadi kalau ada orang yang masih membahas nasab Ba'alawi, maka dia termasuk jahilun murakkab ya, bodoh rajanya bodoh. Karena apa? Menentang fatwa dari ulama yang paling alim untuk saat ini katanya di NU. Jawabannya sederhana sebenarnya. Tidak bisa beliau dikatakan meskipun dia menjabat sebagai Rais Am atau salah satu pimpinan tertinggi di NU, lalu dikatakan beliau adalah yang paling alim. Ya, atau seolah-olah dinarasikan menguasai seluruh cabang keilmuannya dalam ilmu agama. Gak bisa, teman-teman ya. Buktinya salah satu petinggi NU juga seperti Akil Sirot juga kan mendukung ya tesis Kiai Imaduddin, teman-teman. Jadi ini ranahnya ilmiah, teman-teman ya. Biarkan berjalan seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, seolah-olah Habib ini ya menyamakan ya pernyataan seorang ulama yang dikatakan alim oleh Habib ini seperti layaknya Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda, maka tidak ada satupun orang yang menentangnya. Lah itu kan Rasulullah ya, perkataannya itu keluar murni dari wahyu Allah Azza wa Jalla, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Makanya Allah juga tegaskan dalam Al-Quran surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah dia berkata, siapa maksudnya? Ya Nabi Muhammad ya, dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepadanya. Jadi apa yang keluar dari lisan Rasulullah itu bukan berdasarkan keinginannya, ya, hawa nafsunya, ya, agar terpenuhi syahwatnya, teman-teman, enggak. Itu berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka jaminan kebenaran yang keluar dari lisan Rasulullah itu 100%, bahkan 1000% ya, 1.000.000%, teman-teman. Tapi kalau disamakan misalkan dengan fatwa salah seorang yang dianggap alim oleh Habib ini seperti Rais Am tersebut, dikatakan kalau ada orang yang menentang fatwa orang yang paling alim di NU, maka dia termasuk jahilun murakkab. Nggak bisa ya, paling alim di NU bagaimana? Ya nggak bisa, teman-teman. Apakah sudah diuji ya keilmuan ya Rais Am tersebut dengan para petinggi-petinggi NU yang lain, lalu dikatakan bahwa beliau yang paling alim? Nggak bisa ya. Belum tentu seorang ketua itu menguasai seluruh cabang keilmuan ya, apalagi kalau kita bicara ilmu nasab, teman-teman. Dan Kiai Imaduddin itu kan meneliti ya dengan penelitian yang panjang tentunya, teman-teman ya. Harus kuat membaca ya kitab-kitab, kemudian manuskrip lama. Itu tidak mudah ya. Tidak mudah beliau ketika menyimpulkan seperti itu, teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita tidak usah ikut-ikutan, teman-teman, yang mengatakan nasab Ba'alawi batal atau sebaliknya misalkan tersambung. Bukan kapasitas kita ya. Yang penting kita ya melihat saja, teman-teman ya, sepak terjang ya dari pembahasan masalah nasab ini ya. Kembali kepada masing-masing, mau meyakini nasab Ba'alawi itu tersambung pada Rasulullah ataupun terputus ya, nggak ada masalah, teman-teman. Yang penting yang terus kita gencarkan, kritisi adalah ceramah-ceramah mereka, doktrin-doktrin sesat mereka ya, cerita-cerita khurafat mereka, teman-teman ya. Taib. Mungkin itu, teman-teman, yang bisa kita share-share di video kali ini. Khawatir nanti terlalu panjang durasinya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.